mendoakan pemerintah kita. Jika demikian, tersentuhlah hati Tuhan. Tentulah Tuhan akan menolong kita melalui musim ini, sehingga pada waktunya musim akan selalu berganti. Salam, salam, salam sejahtera semuanya. Berjumpa kembali ya dengan saya Pendeta Supardi Yones Umbai di channel YouTube Makanan Rohani Sehat channel ini. Apa kabar sahabat? Ya semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Ya, apa yang kita harapkan dari Tuhan yaitu perlindungan senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Kali ini ya, sebelum kita membahas topik yang akan kita bagikan hari ini, kebenaran yang akan saya bagikan hari ini, jangan lupa password kita. Makanlah makanan rohani yang sehat supaya roh dan jiwa kita sehat. Makanlah makanan jasmani yang sehat walaupun tidak harus mahal harganya supaya tubuh kita ini sehat dan kita dapat memuji kebesaran Tuhan, kita dapat bersyukur senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sahabat Makanan Rohani Sehat channel dimanapun sahabat berada, saya berada di studio terbuka ya, saya berada di alam terbuka. Ya rasanya lebih segar, lebih nyaman ya, lebih sejuk. Ya, saya berharap ya topik kali ini dapat mencerahkan, menguatkan kita semuanya. Karena melewati musim ini ya tentu terjadi berbagai pikiran, berbagai perasaan dalam hidup kita. Mungkin kita juga kadang bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Ya, Tuhan kenapa ada banyak hamba-hambamu, umatmu juga yang terpapar ya pandemi ini dan bahkan ada yang meninggal. Ya, tentu kita berbagai macam rasa, berbagai macam pertanyaan dalam benak kita mengenai semua ini. Tetapi sahabat, firman Tuhan tetap adalah firman Tuhan yang tidak berubah. Dan apapun yang terjadi atas setiap kita tentu itu adalah rencana dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Artinya itu kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak dapat ya intervensi ya di dalam kedaulatan Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah kita meminta, kita berdoa seperti Abraham memohon untuk Sodom dan Gomora ya, sehingga ya keluarga Lot ya di luar istri Lot dapat diselamatkan. Nah, oleh sebab itu hari ini ada dua hal penting yang saya mau bagikan dari kebenaran firman Tuhan yang rasanya mengganjal di hati kalau tidak dibagikan, disampaikan kepada kita semuanya. Ya, apa itu? Ya, sesuai dengan topik kita adalah bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam melewati musim pandemi ini. Bahkan ya musim pancaroba. Ya, bagaimana Tuhan menolong menyertai kita ya, kita melewati semua ini. Oleh sebab itu, sahabat Makanan Rohani Sehat channel, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya, supaya mendapat berkat dan kita mengerti kehendak Tuhan bagi hidup setiap kita, bagaimana kita melewati musim ini. Baik, yang pertama, pesan Tuhan melalui firman Tuhan ya di Mazmur pasal 91. Ya, kalau sahabat punya Alkitab boleh buka di rumah ya. Saya punya Alkitab ini sahabat ya. Nah, sahabat, Alkitab ini yaitu Alkitab terbitan Lai tahun 2011 ya. Ini Alkitab saya. Sumber kita hanya ini. Kita tidak menggunakan sumber yang lain. Kita hanya menggunakan Alkitab saja supaya tidak salah sumber. Nah, sahabat, pesan Tuhan ya di dalam Mazmur 91 ya, saya bacakan untuk kita yaitu dari 14 sampai dengan 16. Ini luar biasa. Ya. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan di sana.
dan ketika kita memahaminya dan ketika kita terapkan dalam hidup kita, itu sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Ya, itu sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Ya, kita menghidupi firman Tuhan sehingga berkat dari firman Tuhan itu betul-betul kita nikmati. Ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 itu seperti ini bunyinya. Saya bacakan untuk kita bersama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat, saya seringkali membaca firman Tuhan ini seperti ini sahabat. Ya, sahabat boleh juga nanti praktekkan. Ya, nanti kalau sahabat praktekkan, ya sahabat akan merasa satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini dalam hati, dalam jiwa sahabat, dalam roh sahabat. Karena roh dan jiwa kita itu menikmati, ya, makan firman Tuhan ini sehingga itu betul-betul menguatkan. Jadi saya membacanya sering seperti ini. Jika sahabat mau mempraktekannya juga boleh sahabat ya. Saya seringkali membacanya bersama keluarga saya seperti ini. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkan kami sekeluarga. Engkau akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami sekeluarga ini mengenal namamu ya Tuhan, yaitu Yesus namamu. Bila kami sekeluarga ini berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami sekeluarga dalam kesesakan. Engkau akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Dengan panjang umur akan engkau kenyangkan kami sekeluarga. Dan akan engkau perlihatkan ya Tuhan kepada kami sekeluarga keselamatan yang daripadamu. Nah sahabat, seperti itu kami baca ya. Jauh juga sebelum musim pandemi ini kami baca juga sahabat seperti itu. Ya kami baca dengan rasa percaya, dengan iman. Nah, oleh sebab karena apa ya? Oleh sebab karena firman Tuhan ini makanan bagi jiwa, bagi roh kita. Sehingga dalam roh, dalam jiwa kita itu kita kuat. Kita tidak merasa takut yang berlebihan. Juga tidak merasa berani yang berlebihan. Artinya kita stabil saja, kita normal saja. Karena kita tahu Tuhan yang memelihara kita dan meluputkan kita. Dan mempermuliakan kita. Dikatakan di sini apa? Ya, bila setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai setiap orang yang berseru kepadaku itu, yang hatinya melekat kepadaku itu dalam kesesakan dan akan meluputkannya dan memuliakannya. Diluputkan dari apa? Kita dalam kesesakan saat ini. Kesesakan yang menimpa seluruh muka bumi saat ini bahkan. Kita diluputkan apa? Kita diluputkan dari apa? Kita diluputkan dari yang namanya virus COVID-19. Kita diluputkan dari berbagai macam bencana dan sakit penyakit. Ya, dan akan memuliakan kita. Ya, artinya Tuhan memuliakan kita itu ya dia menyelamatkan kita. Dia akan membuat kita ini ya supaya diketahui orang bahwa kita ini adalah orang-orang yang berlindung padanya dan kita dilindunginya, diselamatkannya. Ya, mungkin ada juga yang sempat sakit atau terpapar, tetapi juga tetap Tuhan sembuhkan. Ya, tetap Tuhan tolong. Ya, jadi firman Tuhan ada berkata juga, ya umat Tuhan juga tidak luput dari kesusahan yang menimpa seluruh bumi. Ya, jadi kesusahan seperti ini dengan adanya pandemi ya menimpa seluruh bumi, ya umat Tuhan juga merasa kesusahan di dalamnya. Tetapi janji Tuhan dia meluputkan kita. Apapun yang terjadi hasil akhirnya kita ini tetap diluputkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pertama
kita mengenal namanya, nama Tuhan, yaitu nama Tuhan, nama yang berkuasa di langit, ya, di surga, ya, di bumi, di atas bumi atau di bawah bumi, dan segala kuasa tunduk dalam nama itu. Nama siapa? Nama Tuhan. Namanya adalah Yesus. Ya, karena kita mengenal nama Tuhan itu adalah Yesus, dan hati kita melekat kepadanya. Ya. Apa maksudnya mengenal? Mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal adalah mengenal dan percaya. Mengenal dan berharap, ya, kepada namanya Yesus, nama Tuhan kita. Oleh sebab itu, setiap kita kalau berdoa jangan lupa katakan dalam nama Yesus. Ya. Mulai berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa. Atau kalau sudah selesai berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi doa-doa kita jangan lupa dalam nama Yesus. Ya, kita mengenal namanya. Nah, setan-setan pun takut kepada nama Yesus. Sakit penyakit pun dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Ketakutan juga dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Jadi kita memperkatakan, ya, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya juga bisa takut. Ya, sahabat, bisa gentar. Tetapi setiap kali saya mengalami gentar dan takut, ya, supaya perasaan gentar dan takut itu tidak menguasai kita, tidak menaklukkan dan menguasai kita, ya, sedemikian rupa. Ya, saya berdoa, saya katakan, hai engkau gentar, takut, khawatir, yang mulai menyerang hidupku, yang mulai ada, yang mulai menguasai hati dan pikiranku, roh dan jiwaku, sekarang juga aku tolak engkau dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasamu, aku singkirkan engkau dari hidupku, dari keluargaku, dari umat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam nama Yesus. Seperti itu. Ya. Jadi mengenal nama Tuhan itu bukan hanya kenal dan tahu, tapi juga adalah, ya, percaya, ya, pengenalan yang lebih dalam. Ya, sebab Tuhan berkata di sini apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi diluputkan dan dibentengi Tuhan. Kemudian melekat, ya. Apa itu melekat? Ya, melekat itu, ya, melekat, bukan malaikat, ya, tapi melekat, ya. Mungkin saya salah sebut tadi. Ya. Hatinya melekat kepadaku. Jadi perkataan melekat itu begini, saudara. Kalau kita lihat sederhana saja, ya. Kita mengambil satu lembar kertas begini, ya. Lalu kita taruh lem. Kemudian kita tempelkan di kertas yang lain sehingga lengket. Itu namanya melekat. Ya, bukan cuma nempel, ya. Nempel kalau ditiup angin begini, nah itu kan, itu terlempar, ya. Itu nempel. Tapi kalau melekat itu dia lengket begitu, ya. Dia lengket, ya. Lengket selama-lamanya, melekat. Ya, namanya kalau sudah melekat begitu, kalau dilepaskan ya akan rusak, robek, ya. Nah, kita itu seperti itu, sahabat. Ya, hati kita, jiwa kita, hidup kita itu melekat kepada Tuhan, ya. Kalau kita terlepas daripada Tuhan itu kita sakit, ya. Kita terlepas dari Tuhan itu kita akan rusak karena kita sudah menjadi miliknya. Sebab dikatakan siapa yang menjadi milik Tuhan, ya, yaitu menjadi satu roh dengan Tuhan, ya, yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan begitu. Siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan, itu melekat, ya. Melekat. Jadi seperti saya ilustrasikan tadi, kertas yang ditempel tadi, ya, itu melekat kuat sehingga kalau dilepas itu akan terjadi kerusakan atau akan robek, ya, sahabat. Begitu juga hidup kita, hati kita, jiwa kita, roh kita itu. Kalau kita lepas dari Tuhan, kita akan merasa gentar, takut, ya, ada kesakitan, ya. Nah, oleh sebab itu melekat kepada Tuhan itu artinya kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Melewati musim seperti ini, ya, hati kita itu rasanya kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, ya bukan rasanya. Ya, kita tahu bahwa kalau bukan Tuhan melindungi kita, kita tidak dapat sampai ada hari ini. Ya, sampai besok, lusa selanjutnya, ya, sejauh yang Tuhan kehendaki kita ada di muka bumi ini. Jadi melekat itu adalah sesuatu kehidupan yang selalu bersama dengan Tuhan di dalam roh. Ya, di dalam roh itu artinya begini.
Ya, kita menyadari kehadiran Tuhan senantiasa bersama kita, dan kita menyadari bahwa kita ini senantiasa bersama dengan Tuhan. Ya, karena banyak dalam Alkitab, ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa kita ini satu dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata, Bapa seperti Engkau dan aku adalah satu, dan mereka juga satu di dalam kita. Jadi kita ini satu di dalam Tuhan. Nah, masalahnya saudara, kita ini seringkali jiwa kita itu seringkali itu ya terpisah begitu ya. Terpisah sehingga kita mengalami ketakutan, sehingga kita mengalami kegentaran. Ya, terpisah. Jadi ada rasa kesakitan, ada rasa ketakutan, kegentaran begitu di jiwa kita. Nah, oleh sebab itu ya, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita dengan Tuhan itu melekat. Ya, dan Tuhan pun melekat dengan kita. Ya, Dia melekat dengan janjinya kepada kita. Dan kita perlu melekatkan hati kita kepada Tuhan. Melekat itu ya artinya setiap waktu, setiap saat kita selalu mengingat Tuhan, selalu teringat, selalu menyadari, ya, menyadari akan keberadaan Tuhan, menyadari akan kasih-Nya, menyadari akan kuasa-Nya, ya. Kita sadari, ya, kita bawa jiwa kita ini senantiasa menyadari bahwa Tuhan itu ada bagi kita, dan memang Ia ada bagi kita, dan Ia sudah berkorban bagi kita. Ya, melekat itu artinya kalau kita mau terpisah itu ada rasa yang tidak nyaman, ada rasa yang hilang, ada rasa yang gelisah, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ya. Jadi kita lekatkan. Jadi kalau kita melekat, kita ada rasa kuat, ya, dan memang kita dikuatkan. Kita ada rasa sejahtera, ya, memang karena kita diberi sejahtera oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi itu sahabat ya. Jadi yang pertama, melewati musim ini, mari kita melekatkan hati kita, ya, jiwa kita, hidup kita itu betul-betul kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan sering-seringlah menyebut nama-Nya, memuji nama-Nya, ya, memuji kebesaran-Nya. Sering-seringlah membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Sering-seringlah ya bermazmur, ya, bersyukur, berdoa, atau sahabat bisa mencari tempat, ya, untuk bersendiri dengan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Aku mengasihi-Mu Tuhan karena Engkau lebih dulu mengasihiku. Misalnya seperti di alam terbuka seperti ini. Kau bisa jalan-jalan di taman kota, di pinggir pantai. Kau bisa menikmati dalam perjalanan dalam mobil. Dekatkan hati, pikirkan Tuhan, arahkan terus pikiran ke Tuhan. Awal-awalnya memang sulit, tapi lama-lama engkau akan terbiasa. Jadi melewati musim ini, pesan firman Tuhan bagi kita adalah mari melekat kepada Tuhan. Ya, sahabat ya, melekat kepada Tuhan. Karena engkau juga sudah mengenal namanya, sering-seringlah memuji namanya, mengagungkan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sahabat, yang kedua, apa yang dipesankan firman Tuhan bagi kita, ya, untuk melewati musim ini. Ya, kita harus tahu juga pesan firman Tuhan supaya iman kita ini betul-betul iman dalam tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jadi bukan iman yang nekat, ya. Bukan iman yang mencobai Tuhan, tapi betul-betul iman yang sesuai dengan yang Roh Kudus mau. Ya, kita tahu kehendak Roh Kudus Tuhan itu ya melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya yang ada dalam Alkitab tertulis maupun firman yang dimana Roh Kudus menyatakan sendiri kepada kita secara langsung, yaitu rema. Tapi mungkin kebanyakan dari kita belum terlalu memahami ya bagaimana ketika rema diberikan dalam masing-masing kita. Jadi Alkitablah, yang tertulis di Alkitablah itu yang pertama yang Tuhan pakai menuntun kita. Jadi yang kedua apa? Yang kedua sahabat itu di dalam Roma pasal 13. Di dalam Roma pasal 13 ya ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan untuk kita sahabat ya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7 berkata begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi sahabat, nasihat firman Tuhan kepada kita, pesan firman Tuhan kepada kita yang kedua adalah mari kita di sini ya kita takluk kepada pemerintah. Takluk seperti apa yang dimaksud di sini terkait dengan musim pandemi seperti ini? Artinya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang menundukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga menundukkan diri, menaklukkan diri kepada pemerintah yang mengatur hidup kita. Ya, pemerintah yang mengatur hidup kita ini ya berasal dari Allah. Kalau pemerintah menyarankan kita untuk menggunakan protokol, menerapkan protokol kesehatan, kita ikuti. Ya, kalau pemerintah menyarankan kita vaksin, ya vaksin. Ya, kalau pemerintah menyarankan kita diam di rumah saja dalam jangka waktu tertentu, ya kita di rumah saja. Ya, karena Tuhan juga memakai pemerintah. Karena Alkitab jelas mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jikalaupun ada berbagai macam pendapat simpang siur ya tentang vaksin dan lain sebagainya, ya Alkitab tidak ada berkata seperti itu, ya kan? Tidak ada berkata seperti itu harus melawan dengan pemerintah, karena pemerintah ya berasal dari Tuhan. Jikapun pemerintah ini melanggar firman Tuhan, ya kita sebagai orang percaya bisa berdoa kepada Tuhan supaya pemerintah kita ini diluruskan kembali, supaya pemerintah kita ini takut akan Tuhan. Ya, tetapi bagi saya percaya pemerintah yang ada ini berasal dari Tuhan. Tuhan mengaturnya, ya. Tuhan membimbingnya, Tuhan memimpinnya, Tuhan memberi hikmat ya untuk mengatur ratusan juta penduduk bangsa kita ini, ya. Tuhan lewat pemerintah memelihara kita. Ya. Sehingga ketika kita mentaati pemerintah, ya, sepanjang pemerintah tidak membawa kita melanggar firman Tuhan, ya, dan kita mentaati apa yang diatur oleh pemerintah untuk kebaikan kita, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, ya, kata firman Tuhan, ya, itu semua untuk kebaikan kita, ya, tentu Tuhan juga memelihara kita karenanya, ya. Tuhan memelihara kita lewat pemerintah. Pemerintah mengatur. Ya, mengatur kita supaya kita memakai ya protokol kesehatan. Pemerintah mengatur kita supaya divaksin. Pemerintah ya mengatur kita supaya kita PPKM, ya. Kita turuti. Dan dengan kita menuruti itu, Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Nah, oleh sebab itu, sahabat Makanan Rohani Sehat Channel, mendengar dan mentaati pemerintah itu penting. Ya, penting.
Mungkin ada kita berpikir, kenapa mentaati pemerintah? Tuhan lebih berkuasa dari pemerintah. Benar, Tuhan lebih berkuasa dari pemerintahan siapapun manusia, kerajaan di kolong langit ini, negara manapun, bangsa manapun. Tuhan lebih berkuasa dari pemerintahan manusia. Tetapi Tuhan telah berkata bahwa Tuhan juga ya memelihara suatu bangsa itu melalui pemerintahan yang ada. Karena pemerintahan yang ada di suatu bangsa itu pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Jikapun ada yang tidak berasal dari Tuhan, yaitu berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan tetap ya menginginkan dan Tuhan tetap mengokohkan dan tetap mendirikan pemerintahan yang memang berasal dari Dia. Artinya Tuhan berkenan. Nah, oleh sebab itu sahabat, nasihat firman Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita, untuk melalui musim ini kita juga perlu tunduk kepada yang diatur oleh pemerintah. Dengan kita tunduk ya, mengikuti petunjuk yang diatur oleh pemerintah, sesungguhnya kita juga menghormati Tuhan. Sesungguhnya kita juga menghargai firman Tuhan. Sesungguhnya kita juga melaksanakan firman Tuhan. Ya. Pemerintah sepanjang dia juga mengajak yang baik dan tidak melanggar firman Tuhan, itu tetap pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Karena nanti ada masanya ya Alkitab katakan bahwa ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Pemerintahan itu nanti disebut adalah pemerintahan antikristus. Tapi itu ada waktunya nanti, ya pada waktunya. Ya pada waktunya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, oleh sebab itu mari sahabat Makanan Rohani Sehat Channel, ya, yang pertama tadi apa? Melekat kepada Tuhan. Ya, hati kita, jiwa kita melekat kepada Tuhan. Melekat artinya selalu kita berbicara, ada waktu kita ngobrol dengan Dia, atau kita berdoa dengan Dia, atau kita menyembah Dia, atau kita memuji, menyanjung Dia. Itu kita sengajakan, artinya kita harus ada waktu untuk itu. Bahkan ada waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Di kamarkah, dalam mobilkah, dalam kantorkah, ya, atau di alam terbuka seperti ini. Yang kau duduk ngobrol sambil melihat ke angkasa langit biru. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, buat aku merasakan kehadiran-Mu, merasakan hadirat-Mu. Tuhan, buat hatiku terus melekat kepadamu. Seperti itu. Itu yang pertama. Nanti lama-lama hati kita, jiwa kita terbiasa. Mulut kita terbiasa. Ya, terlatih untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi jangan berjuang sendiri. Jangan berusaha sendiri. Jangan mencari cara untuk berlindung sendiri, untuk damai tenang sendiri. Jangan. Cari Tuhan. Ya, dalam Kitab Amos, Nabi Amos menyampaikan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Ya, supaya kamu hidup. Jadi lewati musim ini dengan melekat kepada Tuhan. Karena kita semua sudah mengenal nama Tuhan. Yang kedua, apa yang diatur oleh pemerintah, ayo ikuti. Turuti. Karena dengan kita mengikuti pemerintah, mentaati pemerintah, sepanjang pemerintah tidak ngajak kita melanggar firman Tuhan, ya kan? Itu ditaati, diikuti. Karena dengan demikian, dengan menuruti petunjuk peraturan pemerintah, kita menghormati Tuhan. Ya, kita menghormati firman-Nya karena itu sudah ada dalam Alkitab, ditulis di Alkitab ini. Ya, pemerintah itu berasal dari Tuhan. Sebab itu di ayat 5, Roma 13 ayat 5 berkata, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, menundukkan diri kepada pemerintah. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Artinya Tuhan bisa marah kalau kita melawan pemerintah. Maka dibiarkanlah kita mengalami sakit. Ya, bahkan sampai maut misalnya seperti itu. Tuhan bisa murka membiarkan gitu ya. Membiarkan dalam artian untuk menegur sebenarnya. Ya, tapi kalau kita tetap ngeyel, ya itu bisa berbahaya. Jadi takluklah kepada pemerintah itu bukan hanya karena takut kepada Tuhan, tapi hati kita ini tulus. Ya tulus menghormati pemerintahan yang memang ya berasal dari Tuhan. Yang ada sekarang ini tentu berasal dari Tuhan. Pemerintah berjuang ya untuk menolong rakyat yang besar di bangsa kita ini
Ya, mungkin mereka juga ada salah, tidak sempurna yang mereka lakukan. Nah, itulah tanggung jawab kita mendoakan mereka. Mendoakan pemerintah kita. Jika demikian, tersentuhlah hati Tuhan. Tentulah Tuhan akan menolong kita melalui musim ini. Sehingga pada waktunya, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Nah itu sahabat ya. Tuhan akan terus memelihara kita melewati musim ini dengan selamat sejahtera. Terima kasih sahabat. Makanan Rohani Sehat Channel. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam.